Pertanyaan saya adalah, faktanya, apakah Kementerian Perdagangan di 2015-2016 menjalankan kebijakan importasi gula dengan transparan? Kalau sepengetahuan saya, setiap kali ada rapat koordinasi maupun dari penerbitan, itu biasanya dari media sudah ada gitu Pak, beritanya bahwa hari ini Kementerian Perdagangan melakukan persetujuan impor untuk dalam rangka apa, khususnya untuk penugasan. Biasanya nanti ada rilis juga Pak yang disampaikan. Jadi memang sampai saat ini yang kami ketahui, kalau Bapak memaksudkan itu transparansi, ya transparansi yang menurut kami tadi diberitakan di media, itu saja sih Pak. Jadi jawabannya adalah iya ya? Iya Pak. Faktanya adalah Kemendak di 2015. Ya kalau memang itu asumsinya ya, bahwa itu bukan media, bukan. Maksud saya artinya transparansi itu adalah menyampaikan kepada media massa, ya ada. Atau terbuka, ya terbuka. Kementerian lembaga yang lain, terbuka kepada atasan menteri, yaitu presiden, terbuka kepada atasan-atasan instansi terkait seperti dan memang ditembuskan Pak. Ya. Ditambah lagi dengan rilis berkala atau rilis secara tepat waktu pada media ya Pak. Jadi faktanya adalah kesaksian Bapak adalah Kemendak saat itu transparan menjalankan kebijakan importasi gula ya. Tadi Pak Jaksa cecap ya, kan jauh lebih cepat langsung impor barang jadi atau gula putih. Iya. Berarti kalau barangnya nggak ada, pertanyaan itu tidak relevan kan? Iya. Ya, maka saya bilang tadi lebih cepat raw sugar yang ada di pabrik rafinasi diolah menjadi GKP, karena barangnya udah ada, raw sugarnya ada, mungkin seminggu udah selesai. Itu 2-3 hari selesai. Tapi faktanya kan barangnya tidak ada. Iya. Iya, baik. Terpaksa harus diimpor raw sugar. Di mana raw sugar disyaratkan situ harus ada rekomendasi. Nah, tapi rekomendasikan, yang dimaksud rekomendasi di situ kan ada rekomendasi yang reguler, yang ditandatanganin oleh Dirjen. Nah, tapi yang untuk yang ini kan bukan reguler, maka ditandatangani oleh Menteri. Siap. Jadi apa perlu rekomendasi? Menurut saya sih nggak perlu. Tapi perlu Rakortas. Terakhir, saya hanya perlu menyangkal, Yang Mulia. Saya perlu menyangkal. Silakan. Bahwa saya memberikan instruksi. Menyangkal telah memberikan instruksi ya? Kepada Dirjen untuk memproses izin yang dimaksud ya. Baik. Ya. Jadi saya tidak pernah mengintervensi proses struktural, proses yang harus dijalankan oleh pejabat struktural. Dan untuk di situ juga tidak ada tanda tangannya ya. Terima kasih. Hakim diam aja, padahal si jaksa sudah melawan perintah hakim untuk membawa dan memberikan hasil audit BPKP di sidang hari ini. Jaksa ini pengacara negara atau pengacara penguasa. Muter-muter ditanya data dokumen hasil audit BPKP, dia tak bisa tunjukkan. Pak Jokowi pernah bilang kan, bahwa nggak ada itu yang namanya kebijakan menteri, yang ada kebijakan presiden. Satu visi dengan presiden berarti Jokowi juga harus diperiksa. Komentar-komentar pedas netizen yang muak akan hukum di Wakanda muncul, menyuarakan keadilan dan transparansi kasus Tom Lembong yang seakan dipaksa dan pesanan rezim. Sedangkan Erick Thohir adem ayem, padahal Pertamina, Antam, Jiwasraya, Asabri dikorupsi di bawah naungan Menteri BUMN Erick Thohir. Bisa-bisanya dia tidak diperiksa. Apa karena dekat dengan penguasa? Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Mudah sekali lah kita membacanya, bagaimana Tom Lembong kemudian ditetapkan sebagai tersangka tadi malam, seperti mendadak. Di tengah-tengah kita tahu Pak Anies,
Pak Tom Lembong dan kawan-kawan yang lain sedang mempersiapkan finishing touch untuk deklarasi ormas. Sebegitu takutnya, sehingga dilakukan langkah yang tiba-tiba. Ya, jam 9 malam. Kan kalau tidak tiba-tiba ini, nah besok lah jam 8, jam 9 ini enggak. Ini pasti ada sesuatu di belakang ini. Dan kita tahu bagaimana tempo hari Anies Rashid Baswedan disasar berkali-kali. Konon katanya expose dari KPK untuk menetapkan Anies sebagai tersangka itu sampai 19 kali. Coba pertama ini nggak ketemu nih, coba lagi expose lagi, yang kedua nggak ketemu, yang ketiga terus. Sampai sempat dipanggil ke KPK Pak Anies. Tapi karena memang tidak melakukan, tidak terjadi, ya sulit, diada-ada juga akhirnya menjadi blunder saja buat mereka. Tapi barangkali tidak buat Thomas Lembong. Dia pernah menjadi Menteri Perdagangan dan mengimpor 5 juta ton gula. Zulkifli Hasan ketika dia menjadi Menteri Perdagangan, dia mengimpor 18 juta. Diperiksa nggak? Enggak. Dipanggil nggak? Enggak. Kenapa? Dia punya kekuasaan. Kan begitu. Cobalah kalau mau fair, minimal dipanggil. Cari tahu. Ini kok dari 5 Menteri Perdagangan di era Jokowi, hanya 1 Tom Lembong. Dan Tom Lembong ini yang impornya paling sedikit, hanya 5 juta. Yang lain ada yang 8 juta, 9 juta setengah, ada 10 juta, dan seterusnya. Dan paling besar itu Zulhas, 18 juta. Artinya, ini mudah kita duga bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto, tapi yang masih beredar, yang masih terjadi adalah ternyata masih juga Jokowi versus Anies Baswedan. Tentu Jokowi punya kepentingan jangka panjang menjadikan pangerannya yang bernama yang bernama Gibran Raka Buming Raka untuk menjadi presiden secepatnya barangkali. Paling telat 2029, lebih cepat lebih baik. Kan mungkin begitu. Maka segala anasir negatif yang akan menghalangi kroninya Mulyono itu harus dibabat habis. Ya salah satunya Tom Lembong. Gagal menyasar Anies, orang dekatnya yang dibidik, Tom Lembong. Bagaimana Yakut? Bagaimana Erlangga Hartarto? Bagaimana Zulhas? Bagaimana Dito? Gak ada tembang kerak. Apalagi Jokowi yang sudah dilaporkan berkali-kali, terakhir oleh IBHRS dan kawan-kawan termasuk Bang Edi Mulyadi, menggugat rangkaian kebohongan Jokowi. Sudah 3 kali sidang diundur terus. Tidak. Yang pertama ngaco. Yang datang malah dari Menseskap tempo hari. Kemudian yang kedua sudah lengser Pak Jokowinya. Ada alasan lagi. Yang ketiga beralasan lagi. Alamatnya tidak nyampe, harus diulang. Ya Allah. Tapi tentu kita tidak boleh berhenti. Ini namanya perjuangan. Coba kita lihat dulu. Apa kabar dengan Zulhas saat menjadi Kemendag? Kantornya digeledah terkait korupsi gula. Nggak ada tuh dipanggil. Bagaimana dengan Erlangga yang terseret kasus korupsi minyak goreng? Nggak ada itu. Yang ada tuh dia hanya mundur aja dari ketum partai. Konon katanya karena desakan sprindik. Bagaimana dengan status Dito, Menpora, sinyalir juga terlibat dalam korupsi BTS. Tapi Tom Lembong, jadi kerugian yang disebut 400 miliar oleh kejaksaan itu adalah keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan yang bermitra. Jadi Kejagung bilang,
Itu kalau oleh BUMN uangnya untuk negara. Padahal kita tahu persis bagaimana perusahaan-perusahaan swasta banyak bermain hari-hari ini. Kong kali kong sama dengan cukong. Bagaimana mafia hukum terbongkar kemarin. Di rumahnya ada 910 miliar, nyaris 1 triliun. Dan 51 kilogram emas. Kan mudah kita baca. Ini benar-benar murni penegakan hukum atau hukum sedang dijadikan alat kekuasaan. Ya silahkan panggil, tahan Tom Lembong, tapi panggil juga itu Erlangga, Dito, Zulhas, Bahlil, dan sebagainya. Jadi ini yang berperang ini, atau yang masih menjadi pengendali ini, nyambung dengan yang kemarin-kemarin kita bahas. Ya masih Jokowi. Kalau sudah bukan Jokowi, itu udah diproses itu, laporan-laporan ke Jokowi. Tapi karena dia masih pegang kekuasaan secara de facto, de jurenya Prabowo, de factonya Jokowi, maka dia dengan mudah saja gitu memasukkan 17 menterinya ke kabinet Prabowo. Ditambah yang lainnya loyalis Jokowi. Luar biasa daya rusaknya ini ya. Dan kita ingat statement yang disampaikan oleh Tom Lembong. Ancaman terbesar negara kita bukan ancaman terbesar bagi negeri kita ini bukan negara lain, ya bukan virus, bukan pandemi, ya, tapi bukan bom nuklir, tapi penjilat, ya, karena penjilat itu menjerumuskan pimpinan-pimpinan kita, ya, ke arah yang salah, ya. Sementara kalau misalnya kita jujur dan bicara apa adanya, ya, dan kita memberantas ya budaya menjilat ini, tantangan dan ancaman apapun bisa kita hadapi. Ya, apakah itu pandemi, apakah itu bom nuklir, kita bisa hadapi. Ya, karena kita selalu akan berakar pada kebenaran dan realita, bukan kepada asal bawa senang. Ya.